Selamat datang di Rambat Kaleng, selamat belajar. Pernah dengar istilah komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi? Tenang, itu nggak serumit kedengarannya kok. Itu tuh sebenarnya kayak main game sih kalau kata para ahli komunikasi. Nah, ada 3 model analoginya nih. Yang pertama, permainan bowling. Pelempar bola bowling tuh kayak pengirim pesannya. Dia melempar bowling alias pesan. Waktu bola bowling meluncur dalam jalur alias saluran, gangguan atau yang disebut noise itu bisa terjadi. Bola bowling akan menghantam semua pin alias penerima pesan. Kalau pelempar bola, pengirim pesan membidik dengan baik dari awal proses pengiriman pesan. Jadi, mereka harus latihan biar semua pin jatuh. Tapi pada kenyataannya, ini tuh nggak realistis. Karena pin alias penerima pesan di kehidupan nyata tuh nggak statis. Dia bisa pindah-pindah gerak-gerak gitu. Jadi, komunikasi antar pribadi di dunia nyata tuh sebenarnya lebih rumit dan sulit diprediksi. Maka dari itu muncul model analogi yang lebih interaktif, yaitu permainan tenis meja. Model ini dianggap lebih baik nih, karena kan ini permainan 2 orang. Pengirim bola mengirimkan bola pesan kepada penerima bola. Dalam model ini benar-benar dibutuhin konsentrasi dan keterampilan. Soalnya pengirim bola paham arah bola, sementara penerima bolanya kan enggak. Terus tenis meja tuh kan permainan tukar peran. Ada saat kita ngirim bola, ada saat kita jadi penerima bolanya. Sayang banget ada 2 kelemahan dari model ini. 1, bola yang dimainin tuh cuma 1 doang. Jadi kayak cuma 1 arah aja pada satu waktu tertentu. Padahal komunikasi antar pribadi itu pada satu waktu tertentu kan banyak bola atau pesan yang diterima dan dikirim. Kayak ada pesan verbal dan ada pesan non-verbal. Terus yang kedua, tenis tuh permainan kompetitif. Padahal dialog antar pribadi yang baik itu ketika 2 orang yang sedang berdialog sama-sama paham dan saling mengerti. Kamu mengerti aku mengerti kamu. Model yang ketiga, permainan tebak-tebakan. Misalnya, seseorang memeragakan suatu kata dengan gerakan, nggak boleh ngomong ya. Terus ya peserta lain menebak-nebak kata apa yang sedang diperagakan. Pasti ada perbedaan gambaran di pikiran tiap pesertanya. Nah, ketika itulah komunikasi antar pribadi terjadi dan itu sifatnya kompleks. Ketiga model tersebut menunjukkan deskripsi komunikasi antar pribadi mulai dari tingkat sederhana, bowling, ke interaktif, tenis meja, hingga yang kompleks kayak permainan tebak-tebakan. Gak ada yang salah dari model-model komunikasi interpersonal tadi. Semua tuh ada benernya dalam konteks tertentu, tapi gak ada yang sempurna. Sekarang kita perbesar skala dari komunikasi antar pribadi ke komunikasi massa tentang gimana media menyebarkan pesan ke banyak orang sekaligus. Marshall McLuhan bilang, media adalah pesan. Maksudnya bukan cuma isinya aja yang kita anggap penting, tapi juga media itu sendiri ngebentuk cara kita mikir dan hidup. Misal nonton berita lewat TV itu beda rasanya sama nonton lewat TikTok, meskipun beritanya sama. Terus Jean Baudrillard ngingetin kita soal hiperrealitas. Apa itu hiperrealitas? Ketika dunia simulasi alias dunia yang kita lihat di media tuh kerasa lebih nyata daripada kenyataan. Contohnya iklan makanan terasa lebih menggoda daripada makanan aslinya. Jadi kayak yang palsu itu terasa lebih nyata dari kenyataan yang sebenarnya. Media global juga bikin identitas kita jadi campur aduk. Kita bisa dengerin musik reggae, makan restoran fast food, atau bahkan nonton film barat. Identitas jadi semacam remix budaya dunia. Dan semua ini juga ada kaitannya dengan tatanan ekonomi. Konglomerat media kayak Disney misalnya mengemas budaya jadi komoditas. Konten mereka mendominasi dan pada akhirnya memengaruhi cara kita memandang dunia. Jadi komunikasi massa itu bukan cuma media sebagai sumber informasi dan hiburan buat kita, tapi media massa juga membentuk persepsi, identitas, dan struktur sosial kita. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi antar pribadi bersifat 2 arah karena penerima bisa aktif
memberikan umpan balik terhadap pesan yang disampaikan oleh pengirim. Komunikasi antar pribadi juga sifatnya lebih intim, sementara itu komunikasi massa bersifat satu arah karena penerima pasif, dalam artian kurang leluasa bahkan tidak bisa memberikan umpan balik kepada pengirim. Kalau kamu suka topik kayak gini, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Kita bakal bahas teori-teori komunikasi lain dengan cara yang santai, relatable, dan gak bikin ngantuk. Sampai ketemu di video berikutnya di channel Rambat Kaleng. Bye-bye.